Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atika Puspita Dewi, NIM A3102000182 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dampak pandemi COVID-19 dan upaya penanggulangannya. Sebelum saya menjelaskan mengenai itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai COVID-19. Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, seperti infeksi paru-paru berat hingga kematian. Virus corona cepat sekali menular antara manusia ke manusia yang lain. Corona ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi sampai ibu-ibu menyusui. Infeksi virus corona atau COVID-19 pertama kali diketemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown. Untuk mencegah virus corona makin meluas, di Indonesia pemerintah memberlakukan sistem PPKM. PPKM yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru, bahkan hingga bisa menyebabkan kematian. Dengan adanya lockdown atau di Indonesia yang disebut dengan PPKM, itu menjadi terganggunya aktivitas di Indonesia yang mengganggu di berbagai bidang. Contohnya seperti di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, pariwisata, dan masih banyak lagi. Untuk dampak COVID-19 di bidang pendidikan, yaitu dengan keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran di sekolah atau madrasah menjadi di rumah, membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidakpastian stakeholder sekolah atau madrasah melaksanakan pembelajaran dari luring menjadi daring itu menyebabkan hal yang utama menjadi kekacauan di dunia pendidikan. Mungkin kurang persiapannya untuk dari segi teknologi atau yang lainnya. Selain itu, penguasaan teknologi yang masih rendah harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi X. Pada masa mereka penggunaan teknologi belum mewadai. Jadi dengan adanya pandemi ini sangat mengganggu sekali untuk kegiatan belajar mengajar daring, karena sekolah atau madrasah itu dipaksa baik siap atau tidak siap untuk melakukan pembelajaran daring. Selain di dunia pendidikan, yang paling berdampak yaitu di dunia ekonomi. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah kasus COVID-19 ini. Tingkat kemiskinan yaitu dari 1 dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan anak juga dapat meningkatkan secara signifikan.
Dampak negatif terhadap keadilan sosial ekonomi dari pandemi bisa menjadi jauh lebih buruk tanpa adanya bantuan sosial dari pemerintah. COVID-19 juga memberikan dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu di bidang kesehatan. Pengaruh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular virus. Jadi membuat sistem kekebalan tubuh menjadi menurun. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan pencegahan dan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 yang sudah dilakukan, di antaranya karantina wilayah, kebijakan lockdown, social distancing, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan lain sebagainya. Bukan hanya pemerintah saja, akan tetapi seluruh masyarakat harus ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan tersebut agar virus corona bisa segera teratasi dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Terima kasih, saya Tika Puspita Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.